Oke ya, begini, saya terangkan ilmu pengetahuannya ya. Kalau Anda buat kesalahan logis, kesalahan itu Anda deteksi dengan rumus tentang falasio, bukan dengan moral. Bagaimana mungkin logika dibatalkan oleh moral? Saya tidak punya hak moral untuk membantah logikamu. Memang logika tidak dibatalkan oleh moral. Sebaik-baiknya Anda, mungkin Anda masuk surga, tapi cara berpikirmu buruk. Tetap saya bilang, cara berpikirmu buruk, kendati moralmu baik. Bisa nangkap nggak? Moral itu dibatalkan oleh perbuatan baik atau buruk. Logika dibatalkan oleh masuk akal atau tidak masuk akal. Estetika dibatalkan oleh bagus apa tidak. Jadi ini yang saya maksud. Jangan terpengaruh dengan debat di Mahkamah Konstitusi yang tidak dituntun oleh metodologi itu. Saya ingin juga Aiman itu kritis tuh. Jangan ini saya mau terangkan itu. Saya kritis, makanya saya menanyakan pada Anda Bung Rogi, karena bagi Betul, saya tapi Anda dari tadi tidak mengerti bahwa logika tidak dibatalkan karena oleh saya biasa moralitas. bekerja untuk menemukan hipotesis melalui fakta dan data. No. Logika tidak dibatalkan oleh moralitas. Oh iya, itu jelas. Yes, akan itu Itu terangin dong. Bung Noel, ya. Bung Noel, ada komentar? Kalau nggak saya berikan pada Bung Andi. Silakan Bung Andi. Baik, terima kasih. Jadi Bung Andi dulu bentar. kalau saya sih melihatnya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini sesuatu yang biasa saja, dalam arti ada dissenting. Memang keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sudah sering melakukan dissenting. Bahwa orang mengatakan, oh ini pertama kali keputusan tentang pemilu dilakukan dengan dissenting. Ya kan N-nya baru 5. Pemilu langsung di Indonesia baru 5 kali. Jadi N-nya baru 5, sehingga dalam 5 kasus ini baru gini pertama ada proses dissenting di Mahkamah Konstitusi. Sehingga karena itu tidak bisa dibilang, oh ini sesuatu yang luar biasa. Nanti kalau sudah 10 kali pemilu, pasti akan ada dissenting, ada yang tidak ada dissenting. Mungkin juga tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Amerika kita bisa lihat, karena sudah 200 tahun itu pemilu. Nah, kalau ini N masih 5. Jadi sesuatu yang ya biasa, dia berkembang dengan caranya sendiri. Dan kalau ada dissenting 3 dari 5, kalau saya melihatnya juga sesuai juga dengan bagaimana kenyataan dalam masyarakat. Jadi hakim hanya juga mengembangkan atau membuat keputusan yang kira-kira seperti juga dalam perasaan masyarakat. Masyarakat kita 24 juta memilih Bung Anies, 17 juta memilih Bung Ganjar, 96 juta memilih Pak Prabowo. Jadi kalau kita pikir 24 tambah 17 kira-kira 30-an juta. Jadi 9 yang 40-an. 24 tambah 17. 40 sekian. 40 dibanding 96 ya kira-kira 3/5 juga. Persentase atau jumlah itu? Saya lupa. Jumlah. Oke. Bang Adi, koreksi sedikit. 24 itu 24. persentase. 17 itu persentase, bukan angka jutaan. Angkanya berapa? Angkanya nggak tahu. Yang jelas 58% kalau Pak Prabowo Jadi itu. 58 ditambah dengan itu. Jadi 24 juta kalau ini ya kira-kira mirip-mirip 35 bagi saya begini. Bahwa ada dissenting itu juga sesuatu yang biasa. Kalau saya melihat materi dissentingnya pun kalau tidak salah isinya adalah meminta mestinya ada pemilihan ulang di beberapa daerah. Dia tidak melakukan diskualifikasi. Pemungutan suara ulang, penguatan suara di beberapa daerah. Ada yang berdibut beberapa provinsi tertentu, ya toh? Nah, sehingga kalau itu dilakukan pun, ya kalau diulang pun juga menang lagi Pak Prabowo. Karena begini, kalau saya melihat ya, yang dikatakan dissenting itu di beberapa daerah tidak pernah ada dalam kesaksian di mana terjadinya kecurangan itu, di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, kelurahan mana, TPS mana, berapa dampaknya per TPS itu. Oleh saksi maksudnya ini? Oleh saksi. Saya tidak melihat ada kesaksian itu, sehingga kalau hakim membuat keputusan
dissenting itu mengatakan perlu dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Pertanyaan saya, di beberapa daerah itu seluruh provinsinya, atau kabupaten mana, atau kecamatan mana saja, atau TPS mana saja. Dan apakah itu, dalam ilmu pemilu, apakah itu mempengaruhi hasil? Misalnya kalau bedanya, berapa juta itu bedanya? 30-40 juta misalnya bedanya, lalu kemudian yang terjadi kecurangan cuma 5 juta atau 1 juta, nggak ada gunanya diulang juga toh. Sehingga bagi saya itu juga sesuatu yang biasa. Karena itu yang paling penting adalah sekarang ini kita move on. Pasangan 01 Anies Baswedan dan Caimin sudah menyampaikan selamat bekerja kepada Pak Prabowo dan Gibran, dan kemudian juga Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga sudah mengatakan selamat bekerja, dan karena itu kita apresiasi itu justru. Saatnya sekarang kita bersatu kembali membangun bangsa ini di bawah kepemimpinan nantinya pada Oktober nanti dengan presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, soal kemudian materi dalam perdebatan atau persidangan MK ini bisa saja menjadi perdebatan para ahli seperti yang atau pengamat yang kita lakukan sekarang ini, dan kita bisa berbeda pendapat tentang apa. Saya terserah concurrent dengan 5 hakim, dissenting dengan 3 hakim, kan bisa juga begitu. Kita sebagai pengamat yang berada di luar. Kenapa begitu? Karena saya menganggap bahwa dissenting itu tidak pas, tidak ada dalam kesaksian di mana terjadinya kecurangan itu, di TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana, dan berapa dampaknya, berapa yang curang itu. Karena begini, prinsip dalam pemilu setiap every vote count dan has to be counted. Setiap suara itu bermakna dan harus dihitung. Itu prinsip dari? Iya, dan kalau ada satu suara, misalnya di TPS saya 054 Cipayung, suara saya dianggap tidak sah, atau suara di TPS itu dianggap tidak sah, pertanyaannya harus dijelaskan kepada saya yang memilih. Kenapa suara saya tidak sah, dianggap tidak sah, dan harus dieliminasi, dan harus dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, ini tidak ada dalam kesaksian itu. Tidak ada dalam kesaksian para saksi, para ahli, dan segala, termasuk yang ekonometri itu semua. Nggak ada, yang ada cuma berbagai macam teori-teori. Dan teori itu sendiri tidak pas ekonometri dipakai untuk membahas mengenai ilmu pemilu. Kenapa? Karena variabel-variabel yang digunakan tidak sesuai dengan variabel-variabel dalam ilmu politik tentang perilaku pemilih. Dia hanya mengambil satu variabel yang kemudian diregresikan, dikorelasikan dengan satu variabel lain. Lalu kemudian dianggap padahal dalam regresi itu harus multivariat, dan harus memperhitungkan semua variabel-variabel yang sudah baku dalam ilmu pemilu. Jadi intinya harus jelas kalau ada kecurangan di kelurahan mana atau di desa mana, harus bahkan jelas. Kecamatan mana, kabupaten atau kota mana, Betul. dan mempengaruhi jumlah berapa. Berapa jumlah yang terjadi kecurangan tersebut? Kalau jumlah yang diduga kecurangan itu melebihi selisih suara, ada alasan untuk melakukan pemilu ulang. Tapi kalau terjadi kecurangan, dinyatakan betul-betul terjadi kecurangan, tapi dari seluruh skop yang terjadi kecurangan itu jumlahnya cuma 1 juta suara. Di satu provinsi, misalnya di Bangka Belitung, pemilihnya cuma berapa? 1 juta lebih. Dari 1 juta lebih itu 1 juta terjadi kecurangan di Bangka Belitung. Misalnya, tidak mempengaruhi seluruh hasil pemilu. Karena bedanya berpuluh-puluh juta. Itu dalam standar penyelenggaraan pemilu. You have to prove that the difference bahwa kecurangan terjadi itu melampaui the difference dari para kandidat. Itu yang tidak kita lihat dalam kesaksian baik saksi-saksi maupun para ahli. Karena itu wajar saja kemudian ditolak semua argumen-argumen itu, termasuk soal bansos dan sebagainya. Karena bagi kita sekarang, kita bisa berdebat, bebas kita berdebat, termasuk Bung Rocky tadi bicara tentang logikanya. Walaupun saya tidak sependapat juga dengan Bung Rocky, karena bagi saya itu hipotesis Bung Rocky.
berdasarkan logika yang dikembangkan oleh Bung Rocky. Tapi kan begitu kan? Hipotesis ini harus diuji pada secara empirik terhadap, kalau saya, mari kita mengujinya secara empirik hipotesis Bung Rocky tersebut tentang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ada metodologinya juga untuk mengetahui perilaku kelompok kecil dalam sosiologi itu ada. Gini Andi, saya ulangi ya pelan-pelan ya. Kan yang diajukan di kita adalah variabel yang sifatnya politis bahkan itu. Kapan dia bisa dibuka sebagai data tuh? CIA itu baru buka datanya itu 25 tahun. Tetapi sebelum data itu dibuka, you reasoning, cara kita berpikir udah ada di situ. Betul, itu sah, tapi namanya hipotesis. Bukan soal hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan berdasarkan logika yang dikembangkan oleh seseorang. Nah, sebutkan itu dengan lengkap. Setuju. Hipotesis Yang yang dikembangkan ditopang oleh cara berpikir logis. Betul. Itu dasarnya. Tapi cara berpikir logis itu belum tentu merupakan kebenaran. Belum tentu Itulah merupakan. sebabnya harus diuji secara empirik melalui data. Oke, sekarang problemnya adalah bagaimana menguji empiris sebuah data yang sifatnya politis. Kapan data itu bisa dibuka coba? Ada metodologinya. Seperti apa? Dalam Chicago School tentang kelompok kecil ada metodologinya, mengetahui bagaimana perilaku kelompok kecil dan apa yang terjadi. Ada metodologi. Cuma apakah penelitian itu bisa dilakukan sekarang? Yes. Itu persoalan. Kalau belum bisa, jangan pakai otak. Kalau belum bisa dilakukan, jangan pakai otak. Boleh. Ya itu karena itu. Boleh pakai otak. Justru itu cuma namanya hipotesis, bukan kebenaran. Apapun, saya tidak bilang kebenaran. Saya bilang tadi, I'm doing guesstimation, guessing by estimation. Nah, kalau itu hak Rocky, yes, boleh. Walaupun kita bisa berbeda pendapat. Boleh berbeda. Nah, kan begitu kan? Ini ya. Tapi gini nih. Cara membatalkan saya adalah pakai counter logic, bukan pakai moral. Itu soalnya. Saya tidak menggunakan moral. Saya menggunakan juga saya berselisih metodologi. dengan. Nah, kalau dengan saya tidak tahu, tapi saya menggunakan metodologi bahwa cara berpikir Rocky sah dengan cara logika yang dia pakai, tapi itu adalah hipotesis Rocky. Cara berpikirnya sah, tapi belum tentu benar. Betul sekali, karena belum bisa diuji pada empirik, pada data yang sebenarnya. Oke, reverse logicnya sama tuh. Belum tentu benar artinya pasti salah. Belum tentu. Belum tentu salah. Hipotesis belum tentu benar, belum tentu salah. Justru itu jangan sebut belum tentu benar seolah-olah salah. Saya tidak mengatakan perlu ada tadi time lag-nya. Semua hipotesis perlu diuji. Kalau apakah dia sesuai dengan hipotesis nol atau tidak, kan begitu. Nah, selama dia belum bisa diuji, saya katakan ada metodologinya untuk menguji hipotesis Bung Rocky, yaitu dengan bergabung metodologi kelompok kecil. Karena kelompoknya cuma 8 kan. Dan kemudian bisa. Nah, pertanyaannya apakah penelitian itu bisa dilakukan apa tidak sekarang ini atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi? Kita belum tahu. Data 65. Tapi selama itu belum bisa diuji, tidak bisa seseorang mengklaimnya sebagai kebenaran. Bukan soal sebagai hipotesis. Ya, gini bisa. nih. Saya tidak melakukan truth claim, bukan truth claim. Tapi saya menduga di situ ada permainan yang tadi saya sebutkan, diam-diam disponsori supaya terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak utuh. Apa efek dari tidak utuh? Bagus pencitraannya kan? Itu dasarnya kan, buat siapa? Buat publik internasional misalnya, supaya dikatakan, ini mahkamah tidak saya kendalikan loh, buktinya ada dissenting opinion. Nah itu yang kita periksa pada satu waktu nanti itu. Sama seperti... Baik. Nah itu dugaan Rocky. Dugaan saya ini sesuatu dinamika biasa dalam kelompok kecil 8 hakim, yang 5 kemudian melakukan concurring, yang 3 dissenting. Dan itu juga biasa mewarnai. Ada kan sebagian memang orang tidak mau memilih Pak Prabowo. Itu nggak ada kan soal. Karena itu juga bisa tercermin dalam perilaku hakim. Iya itu kan begitu. Karena itu dugaan saya ini sesuatu yang biasa. Hipotesis saya begitu. Ya. Andi benar. Bahkan bukan sekedar dugaan, faktanya begitu. 5 yang melakukan penolakan, 3 dissenting itu. Terima aja sebagai data. Oke? Berarti tidak perlu dibicarakan. Saya memakai dugaan bahwa 5-3 itu adalah desain. Kan dasar berpikirnya begitu kan. Kenapa 5-3? Kenapa enggak 4? Karena kalau 4 itu yang 1 Soehartoyo itu berarti pro. Hilang semuanya. Kenapa mesti Soehartoyo yang pindah misalnya tuh? Karena yang 3 ini betul-betul kukuh. Jadi tanpa sadar itu semacam
dihipotesiskan, saya hipotesiskan, ada satu kekuatan yang mendominasi, menghegemoni pikiran-pikiran publik sehingga terlihat bahwa Ya. oh ya negara ini demokratis karena ada dissenting opinion. Padahal itu dissenting yang sebetulnya dissensus yang dimanufaktur. Jadi kita mesti katakan itu manufactured dissent. Itu aja dasarnya.